Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Samson Fajar MSOSI selaku dosen ibadah, akhlak dan muamalah, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang hari ini, saya Melika Sari sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai puasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu yang beranggotakan yang pertama yaitu Rizky Hermawan dengan NPM 21310018, yang kedua yaitu Siti Nurul Rahma dengan NPM 21310014, dan yang ketiga yaitu Agista Amelia Sari dengan NPM 21310015, dan saya sendiri Melika Sari dengan NPM 21310024. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diskusi pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rizky Hermawan, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hakikat puasa. Puasa atau bahasa Arabnya saum, yang artinya adalah menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah agama Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, dari segala yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat ikhlas, taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pula diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, puasa kafarat atau puasa denda nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah meliputi puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, dan puasa Daud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa haram atau puasa di hari haramnya berpuasa, meliputi puasa 2 hari raya, puasa hari tasyrik, puasa terus menerus sepanjang masa, atau puasa yang tidak ada tuntunannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai dasar puasa dan syarat berpuasa. Dasar puasa yaitu meliputi yang pertama, puasa adalah perintah agama, di mana setiap orang yang beragama Islam diperintahkan dan diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian puasa merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu keutamaan di bulan Ramadan. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya yaitu syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi 2 yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu berakal. Artinya di mana manusia dalam kondisi yang sehat dan baik jasmani maupun rohani dan tidak sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau gila.
Kemudian yang kedua yaitu balik, artinya seseorang sudah dewasa. Dalam Islam, ciri dewasa yaitu ditandai jika laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi, yaitu mampu. Artinya, orang yang mampu saja yang dapat melakukan puasa. Misalnya, ada orang yang sakit, orang tua yang rentan, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Yang pertama yaitu Islam. Artinya, orang yang berpuasa wajib harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumaizis. Artinya, pikiran seseorang sudah dewasa dapat membedakan baik dan buruk. Selanjutnya yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Maksudnya adalah seorang perempuan yang sedang datang bulan atau nifas selepas masa melahirkan, maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa sampai dia benar-benar dalam keadaan suci. Namun, ia wajib membayar puasa tersebut di lain waktu atau mengqadha puasa tersebut. Baik, terima kasih kepada Gista. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai apa sih tujuan puasa dan fungsi puasa itu. Yang pertama yaitu tujuan puasa. Tujuan puasa utamanya yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut bahasa yaitu berlindung. Maksudnya orang yang bertakwa akan melindungi dirinya dari kejahatan dunia dan kejahatan di akhirat, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Misalnya yaitu yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Kita hendak bersyukur kepada Allah bahwa masih banyak di luar sana hanya untuk makan saja masih bingung harus makan apa. Sedangkan kita yang sudah ada di depan meja, sudah ada makanan yang begitu banyak, terkadang kita kurang bersyukur, yaitu masih mengeluh. Seharusnya kita harus mensyukuri nikmat Allah, apa yang dikasih oleh Allah, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Yang kedua itu didikan belas kasihan, yaitu misalnya di sekeliling kita terdapat orang yang kurang mampu atau orang yang mengalami kesulitan, maka di sini kita hendaknya sebagai umat manusia, umat beragama, yaitu saling tolong menolong, yaitu bisa dengan perhatian, dengan memberikan sedikit makanan, dengan memberikan beras, dan bahkan bisa memberikan uang. Yang ketiga yaitu didikan kepercayaan, yaitu maksudnya misalnya di rumah kita ada makanan, ada minuman pada siang hari. Kita tidak berani untuk memakan atau meminum makanan yang ada di rumah kita. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, sehingga dalam puasa ini kita dilatih untuk didikan kepercayaan. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, tidak harus dilihat oleh orang lain, tetapi dilakukan dengan hati kita sendiri, dengan niat kita sendiri, bahwa apa yang kita kerjakan yaitu dengan niat, dengan ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan, yaitu meningkatkan kesehatan yang memperbaiki suasana hati. Maksudnya itu orang yang berpuasa hatinya akan nyaman, akan tentram, dan kesehatan pun akan terjaga. Misalnya waktu masih hari-hari biasa itu kan kita banyak suka memakan makanan atau minum-minuman yang berminyak, yang manis-manis. Dalam berpuasa kita mengurangi kadar kalori dan kadar gula, sehingga pada tubuh kita pun sehat dan menurunkan berat badan. Yang kelima yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja yang berpuasa dengan iman dan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu fungsi puasa. Apa aja sih fungsi puasa itu? Yang pertama yaitu dengan kita berpuasa, khususnya puasa
akan mengistirahatkan organ pencernaan. Maksudnya waktu hari-hari biasa itu kan kita makan terus nih, jadi organ dalam tubuh kita ini bekerja terus-menerus. Sedangkan berpuasa ini agak istirahat organ-organ dalam diri kita. Yang kedua yaitu dengan kita menjalankan puasa bisa menurunkan kadar gula, kadar kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Misalnya itu tadi, kita waktu hari-hari biasa itu kan banyak banget makan makanan yang manis-manis, makan makanan yang bersantan, berminyak. Sehari bisa 3 kali sampai 4 kali, sedangkan waktu puasa kita hanya 2 kali. Hingga kita bisa menurunkan kadar kolesterol, kadar gula kita dalam berpuasa, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga yaitu dengan kita berpuasa, maka hal tersebut akan turut membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Yang keempat yaitu dengan berpuasa juga akan mendorong peremajaan dan juga menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dengan yang baru. Jika kita sedang berpuasa, menjalankan ibadah puasa, maka keadaan psikolog kita pun akan lebih tenang daripada kita tidak menjalani puasa, tidak sedang berpuasa. Keadaan jiwa yang tenang dan tidak dipengaruhi oleh amarah. Baik, itu tadi pembahasan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya kepada Siti Nurul Rahma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Meli Ekasari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hikmah dan makna spiritual puasa. Yang pertama, hikmah puasa yaitu membersihkan jiwa. Maksudnya menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Para ahli di bidang kesehatan menyatakan bahwa di antara pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit adalah puasa, seperti menurunkan berat badan, dan bahkan untuk mengobati penyakit mah pun dapat disembuhkan dengan berpuasa. Yang ketiga, mendidik sabar dan berkemauan keras. Orang yang melakukan ibadah puasa harus sabar dan tekun, karena banyak godaannya. Orang harus dapat menahan marah dan mengendalikan emosi, karena tugas setan memancing-mancing supaya kesabaran orang hilang. Yang keempat, merendam nafsu seksual. Agama Islam mengatur supaya nafsu seksual dikendalikan dan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam menyalurkan nafsu seksual itu. Yang kelima, mensyukuri nikmat Allah. Orang yang berpuasa akan memahami pentingnya bersyukur. Yang keenam, memelihara diri dari penyelewengan. Orang yang berpuasa dilatih dan diingatkan supaya menempuh jalan yang benar. Yang ketujuh, meningkatkan takwa, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan terlarang dan melakukan perbuatan yang diperintahkan. Yang kedelapan, membebaskan diri dari adat kebiasaan. Yang kesembilan, mendidik mawas atau introspeksi diri. Orang yang berpuasa dididik supaya mawas diri bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Dalam masyarakat masih terdapat orang yang sukar dan mendapatkan sesuap nasi, apalagi kebutuhan pokok yang memadai. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan merasa hal semacam ini. Dengan demikian akan tumbuh dalam dirinya rasa kesetiakawanan sosial terhadap saudaranya yang merasakan pahit getirnya hidup orang yang tidak punya. Yang kedua, makna spiritual puasa. Puasa merupakan manifestasi kemenangan atas nafsu, egoisitas, dan individualitas. Puasa merupakan manifestasi dari ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati. Puasa bermuara pada nilai-nilai kepedulian, ketakwaan, dan kesolehan sosial berupa ketulusan memaafkan, etos berbagi, zakat fitrah dan zakat mal, dan signifikasi silaturahim. Keduanya berangkat dari panggilan iman dan berubah ke kemanusiaan universal. Ketika kita menjalankan puasa, merengkuh jalan ketaatan dan ketakwaan dalam meraih predikat insal kamil. Karena dimotivasi oleh spirit puasa tidak lain adalah surga. Hadis riwayat Muslim. Puasa itu ibadah multidimensi sekaligus multi nilai. Melaksanakan puasa bukan sekedar ritualitas fisik formal tanpa makna moral. Puasa adalah sebuah drama kehidupan yang syarat filosofinya, simbol, nilai, dan makna, terutama makna sosial kultural. Puasa dimulai dengan makna sahur,
garis start puasa. Niat puasa dan makna sahur mengandung pesan bahwa melaksanakan puasa itu harus suci lahir batin, berhati tulus, ikhlas, tidak egois, tetapi egaliter, emansipatoris, dan siap memenuhi panggilan ketaatan talbiyah, dan hanya berharap memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.